Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa kita lanjutkan kajian kita belajar bahasa Arab halaqah yang ke-16. Kita melanjutkan membaca kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Masih pada Ad-Darsu Ar-Rabi'u, pelajaran yang keempat. Kalau di kitab yang saya miliki ini halaman 9. Nah, kita baca 5 baris terakhir dari halaman ini. Kita baca dulu sambil diartikan. Ainal faslu, al-faslu huna. Di manakah kelas tersebut? Kelas tersebut di sini. Ainal majallatu, al-majallatu hunaka. Di manakah majalahnya? Di manakah majalah tersebut? Majalah tersebut ada di sana. Aina as-sallatu? As-sallatu hunaka. Di manakah keranjangnya? Di manakah keranjang tersebut? Keranjangnya di sana. Aina taqwimu? At-taqwimu huna. Di manakah kalender tersebut? Kalender tersebut di sini. Ainal jidaru? Al-jidaru huna wa hunaka. Di manakah temboknya? Temboknya ada di sini dan di sana. Nah, pada kalimat-kalimat yang telah kita baca, kita temukan kata baru, yaitu kalimat aina. Aina artinya adalah di mana. Aina adalah isim istifham lil makan, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Jadi kalau ada pertanyaan dengan menggunakan isim istifham aina, maka jawabannya berkaitan dengan tempat. Jadikan pada materi-materi sebelumnya kita telah mempelajari beberapa kalimat tanya atau kata tanya. Di antaranya itu adalah ma. Ma itu untuk menanyakan sesuatu, untuk menanyakan benda. Maka kalau ditanyakan dengan menggunakan kata ma, maka jawabannya adalah dengan menyebutkan sesuatu atau menyebutkan nama bendanya. Dan juga ada pertanyaan dengan menggunakan hal. Maka ini untuk minta pembenaran atau juga untuk mengkonfirmasi atau semacam itu. Tapi kalau menggunakan kalimat aina, maka yang ditanyakan adalah tempat. Nah, kembali kepada kitab. Di situ disebutkan ainal faslu. Di manakah kelas tersebut? Jadi, ketika suatu isim yang kemasukan alif lam seperti al-faslu itu kan artinya aslinya adalah
faslun. Setelah ketambahan alif lam menjadi al-faslu. Nah, kalau al-faslu nggak ada yang mengawali sebelumnya, maka dibaca al-faslu. Tapi kalau ada kata di depan al-faslu, maka membacanya seperti ainal faslu. Jadi alifnya dilompati, tidak dibaca, tapi langsung masuk ke huruf lamnya karena ini izhar qamariyah. Jadi bacanya langsung ainal faslu. Dan pada huruf alif sebelum faslu, ya, pada huruf alif, pada alif lam, pada al-faslu itu tidak harus diberi fathah ya. Karena memang dia tidak dibaca, maka langsung lamnya saja yang disukun, maka bacanya ainal faslu ya. Tapi kalau tidak ada yang mengawali seperti yang di samping kiri itu, maka dibaca alif lamnya. Alifnya dibaca menjadi al-faslu huna. Nah, itu kalau izhar qamariyah. Tapi kita lihat yang selanjutnya, baris yang ketiga pada yang nampak di layar. Di situ terdapat kalimat as-sallatu. As-sallatu dari isim sallatun, keranjang, kemudian diberi alif lam menjadi as-sallatu karena izhar qamariyah. Nah, kalau bacaannya adalah bukan izhar qamariyah tapi idgham syamsiyah ya. Sallatun diawali dengan huruf sin, salah satu huruf idgham syamsiyah, maka kalau kemasukan alif lam menjadi as-sallatu. Nah, kalau al-faslu izhar qamariyah, kalau as-sallatu idgham syamsiyah. Nah, kemudian kalau as-sallatu ini tidak ada yang mengawali, tidak ada kata sebelum as-sallatu, maka bacanya as-sallatu. As-sallatu. Tapi kalau ada yang mengawali seperti di depannya ada kata aina, maka membacanya menjadi ainas sallatu. Kenapa? Karena idgham syamsiyah, huruf lamnya tidak dibaca, tapi aina, huruf nunnya langsung masuk ke huruf sin pada kata as-sallatu. Jadi membacanya bukan ainal sallatu. Saya ulangi, bukan ainal sallatu, tapi ainas sallatu. Ainas sallatu. Kenapa? Karena idgham syamsiyah langsung masuk ke huruf sin. Jawabannya as-sallatu hunaka. Nah, ketika tidak ada yang mendahului, maka kembali alifnya dibaca menjadi as-sallatu. Begitu pula di bawahnya itu juga idgham syamsiyah. Membacanya ainat taqwimu, langsung masuk huruf ta. Maka membacanya bukan ainal taqwimu, enggak seperti ini, tetapi ainat taqwimu. Nah, kemudian pada contoh-contoh yang nampak di layar itu kalimat-kalimatnya diberi alif lam, menandakan bahwasanya ini adalah kata yang spesifik atau al-ma'rifah. Berarti ketika saya bertanya ainal faslu, maka dalam benak saya itu bertanya tentang tempat kelas yang spesifik. Ainal faslu, di manakah kelas tersebut? Maka kelas tersebut adalah yang ada dalam benak saya atau yang saya tanyakan itu adalah kelas yang spesifik. Jadi kan di Gresik ada kelas, di Cerme ada kelas, di tempat lain ada kelas. Cuma
Yang saya tanyakan itu kelas tertentu, tidak sembarang kelas. Nah, itu yang dimaksud dengan spesifik. Dalam benak saya itu memaksudkan kelas tertentu. Kelas kan banyak macamnya, misalkan dalam satu sekolahan ada kelas IPA, kelas matematika, kelas bahasa Arab, ya, kelas bahasa Indonesia, kelas bahasa ini dan itu. Nah kemudian ketika saya mengatakan ainal faslu, di manakah kelasnya? Nah, karena ini ma'rifah berarti dalam benak saya itu memaksudkan satu kelas tertentu. Misalkan dalam benak saya itu memaksudkan kelas bahasa Arab. Saya nyari kelas bahasa Arab. Ketemu orang, saya tanya, ainal faslu? Di manakah kelasnya? Dalam benak saya, di manakah kelas bahasa Arab tersebut? Kemudian selanjutnya kita baca sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 2766. Yang mana di situ kita temukan kalimat aina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhus shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Yang mana pintu tersebut akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, oleh ahli puasa pada hari kiamat, yang mana pintu itu tidak dimasuki oleh selain mereka. Yuqalu ainas shaimuna fayadkhuluna minhu. Dikatakan, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa masuk surga melalui pintu ar-rayyan tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Dan apabila telah masuk orang yang terakhir, maka pintu tersebut ditutup, dikunci, ya, ditutup, dan tidak ada orang yang masuk setelahnya satu pun. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang suka berpuasa. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bahkan ada satu pintu khusus yang akan dilewati, ya, yang khusus untuk orang-orang yang suka berpuasa ketika di dunia. Nah, pada hadis yang mulia ini, di situ kita beri tanda, kita garis bawahi atau kita berikan background warna semacam kuning itu, ya. Di situ dikatakan ainas shaimuna. Di manakah orang-orang yang berpuasa? Ya, maka di situ kita temukan kata aina yang artinya adalah di mana. Jadi demikian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun tugas halaqah ke-16, sebagaimana biasa, sekitar ada 3 tugas. Yang pertama adalah tulislah kalimat-kalimat yang dimaksud di atas, tulis dengan jelas, lengkap dengan harokat dan tanda bacanya, yaitu menulis 5 baris pada akhir halaman tadi. Ya. Cari ainal faslu, kemudian 4 baris setelahnya. Totalnya ada 5 baris. Tugas yang kedua adalah membaca kalimat-kalimat di atas. Baca dengan tepat dan perhatikan panjang pendeknya. Dan untuk membaca kali ini juga harap diperhatikan antara izhar qamariyah dengan idgham syamsiyah. Nah, kemudian tugas seperti biasa, nanti evaluasinya insya Allah akan
kita share di grup. Tugas 3 akan kita share di grup. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Dan kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup yang ada. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.